sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kisah para rasul pasal yang ke-15 ayat ke-36 sampai dengan pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya,
Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu berjalan bersama mencapai visi dan misi. Sekali lagi, berjalan bersama mencapai visi dan misi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca ayat yang kita renungkan pada hari ini, mulai dari pasal yang ke-15 ayat yang ke-36 sampai dengan pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Kita melihat bagaimana perjalanan daripada Paulus yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, dan hal itu mereka lakukan dengan penuh sukacita dan semangat melalui pimpinan daripada Roh Kudus. Namun kita melihat dalam perenungan hari ini bagaimana Paulus berbicara kepada Barnabas supaya mereka boleh kembali ke tempat-tempat di mana mereka telah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut dengan Markus bersama-sama dengan mereka. Namun di sini kita melihat ada terjadi perselisihan di mana Paulus tidak izin akan hal demikian. Namun Barnabas tetap dengan kukuh ingin membawa Markus bersama dengan mereka. Sehingga mereka harus berpisah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, dan memilih jalan mereka masing-masing dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu, sekalipun ada perselisihan terjadi di antara mereka, kita melihat semangat mereka untuk boleh mencapai visi misi mereka, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu tetap menyala dalam hidup mereka, karena ada peranan Roh Kudus yang boleh menyertai pemberitaan Injil tersebut. Dan di sini kita melihat bahwa sekalipun ada perselisihan, ketika kita sungguh percaya akan ada penyertaan Roh Kudus yang boleh memimpin kita, sehingga semangat dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah pudar. Kita melihat bagaimana Paulus boleh memilih jalannya, bahkan juga Barnabas dengan keputusannya memilih jalannya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun itu tidak menyurutkan hati bahkan semangat mereka di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam pasal yang ke-16, bagaimana Paulus datang ke Derbe dan ke Listra, dan di sana dia bertemu seorang murid bernama Timotius, dan dia diangkat menjadi pendamping daripada Paulus untuk menyertainya dalam perjalanan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa ada peranan Roh Kudus yang begitu besar yang boleh memberkati setiap orang yang hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dia telah berpisah dengan Barnabas, namun Allah tidak membiarkan dia sendiri. Allah memberikan dia semangat juang yang luar biasa dan mengirimkan orang-orang yang boleh mendampingi Paulus. Dan kita melihat di dalam pasal yang ke-16 ini bagaimana kuasa Roh Kudus menyertai pemberitaan firman Tuhan. Ketika mereka ingin menuju satu kota, ada Roh Kudus yang boleh memimpin mereka, yang boleh mengarahkan jalan mereka, sehingga mereka tidak diizinkan pergi ke Asia. Namun dalam suatu penglihatan, Paulus melihat bahwa ada panggilan seorang Makedonia berdiri dan berseru kepadanya yang berkata, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Ini semua terjadi atas pimpinan Roh Kudus. Ini semua terjadi atas kuasa Allah yang boleh menyertai semangat juang yang boleh dimiliki oleh Paulus. Sehingga kita melihat penglihatan ini memimpinnya untuk segera pergi menolong orang-orang yang ada di Makedonia.
Dan kita melihat ketika dia pergi, Bapak Ibu yang terkasih, ada hal yang luar biasa terjadi ketika dia berada di Filipi. Di mana pada suatu hari, pada hari Sabat, mereka keluar dari pintu gerbang kota dan mereka menyusuri tepi sungai, dan Paulus bersama dengan Timotius menemukan tempat sembahyang Yahudi. Dan setelah duduk di situ, mereka berbicara dengan perempuan-perempuan yang ada berkumpul di tempat itu. Namun di antara perempuan itu ada seorang yang bernama Lydia turut mendengarkan apa yang mereka sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Ialah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Ketika Paulus menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan, Allah membuka hatinya, yaitu membuka hati daripada Lydia, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Semangat juang dimiliki oleh Paulus membawa hasil yang luar biasa. Lydia bersama dengan keluarganya dimenangkan. Dia percaya, kita melihat ke-15 dalam pasal yang ke-16, bahwa sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan sesi rumahnya, ia mengajak kami. Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya Lydia yang dimenangkan ketika Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seisi rumahnya ikut dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, semangat di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah padam. Semua itu akan senap menyala, sekalipun ada perdebatan perselisihan yang terjadi. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki semangat, maka pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita. Itu yang akan memampukan kita untuk menolong kita boleh sampai kepada visi misi yang daripada Tuhan Yesus boleh sampaikan kepada kita, yaitu memberitakan firman Allah sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa takut, jangan pernah bosan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memiliki semangat di dalam Yesus Kristus, maka pimpinan Roh Kudusnya akan memampukan kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan menggenapi amanat agung, di mana Yesus telah berpesan kepada kita untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan itu tugas kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dengan hati yang penuh dengan semangat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pimpinan Roh Kudus akan memelihara kehidupan kita. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus, dia boleh dikirimkan oleh orang-orang yang mau membantunya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami boleh semangat dalam kebenaran firman-Mu, maka pimpinan Roh Kudus akan memampukan kami sekalipun Tuhan ada perselisihan yang terjadi dalam kehidupan kami. Namun Tuhan akan memberikan kami hikmat dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kebenaran firman Tuhan semakin tersebar dimanapun kami boleh melangkah. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya pimpinan Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai hidup kami di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Bapa. Dan Tuhan kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu.
Tuhan